Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, kami beritahukan bagi yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa memarkirkan kendaraan dengan rapi agar nanti jamaah yang akan sampai juga mendapatkan tempat parkir. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah yang sudah sampai tapi belum memasuki masjid, juga kami mohon agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan sampai dengan detik ini untuk melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Perlu kami sampaikan berdasarkan laporan keuangan yang ada di Masjid Trukis ini bahwasanya sampai dengan tanggal 9 Oktober yang lalu dana yang masuk ke masjid kita adalah Rp5.360.000 dengan pengeluaran Rp1.635.000. Jadi sampai dengan hari ini saldo yang kita miliki adalah Rp25.861.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Hari ini tanggal 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 Oktober 2025. Waktu Jumat kita adalah jam 11:59 waktu Indonesia Barat. Dan imam khotib kita adalah imam kita sendiri, yaitu Ustadz Chandra Wijaya. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Satria. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya ada beberapa kegiatan pengajian yang ada di masjid kita ini, diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan ba'da maghrib sampai dengan isya, yang dibimbing langsung oleh Ustadz Chandra dan Dedi Rizal. Dan juga pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga pengajian Selasa malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan semua kegiatan pengajian yang ada di Masjid Trukis ini bersifat gratis. Maka dari itu kami harapkan peran serta dan partisipasi dari jamaah sekalian agar bisa meramaikan, agar kita semua bisa terhindar dari buta huruf membaca Al-Quran, sehingga kehidupan di dunia dan di akhirat nanti kita bisa selamat dari siksa neraka. Dan juga kami sampaikan tausiah subuh Jumat yang diisi oleh ustadz-ustadz yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dan setelah sholat suruh
diteruskan membagikan beras kepada kaum mustahik. Perlu kami beritahukan bahwasanya kegiatan ATM beras ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah sudah menjangkau 20 penerima, dan insya Allah nantinya semakin banyak jemaah yang berpartisipasi, semakin luas pula jangkauan kita terhadap kaum mustahik yang berhak menerima dari ATM beras ini. Dan juga kami sampaikan bahwasanya telah disepakati beberapa bulan yang lalu bahwa tabungan kurban kita adalah Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat dengan nilai Rp50.000 atau lebih, yang bisa diserahkan kepada bendahara kurban yaitu Bapak Maugus Soni. Dan pada saatnya nanti kita masih berkesempatan mencari hewan kurban terbaik yang akan kita sembelih pada hari raya Idul Adha. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya kita memiliki perpustakaan di antara fasilitas lainnya, dan juga ambulan yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh siapapun yang sedang membutuhkan, dan itu bisa menghubungi DKM Masjid Ukis, dan kita memiliki supir khusus untuk mengendarai kendaraan tersebut, baik untuk pengobatan ataupun membawa jenazah ke tempat pemakaman. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah sekalian bahwa pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami harapkan kepada jamaah sekalian agar bisa mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh khotib nanti, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat
Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Kemudian daripada itu, setelah mengucapkan syukur, kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau merupakan tuntunan kita dalam beribadah serta suri tauladan kita dalam muamalah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini khotib mengambil sebuah tema, yakni hilangnya keberkahan, harta dan kehidupan akibat judi online. Di zaman modern ini, teknologi telah memudahkan banyak aspek kehidupan. Namun di sisi lain teknologi juga membuka pintu keburukan yang dulunya sulit dijangkau. Salah satunya adalah judi online. Dengan hanya bermodalkan handphone atau gawai dan koneksi internet, seseorang bisa terjerumus dalam praktek judi tanpa perlu pergi ke tempat perjudian. Pelaku judi online seringkali terjerumus dalam lingkaran setan yang sulit dihentikan. Awalnya, mereka bermain dengan harapan untuk menang besar, tetapi kenyataannya kebanyakan dari mereka terus merugi. Akibatnya banyak yang terjebak dalam utang, menggadaikan harta, bahkan melakukan tindakan kriminal untuk melunasi kerugian tersebut. Maka daripada itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan bersama masalah judi online yang saat ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia di era modern ini. Judi online bukan hanya permainan, tetapi merupakan sumber dosa, kerusakan moral, dan kehancuran yang dapat mencabut keberkahan dalam kehidupan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Islam telah dengan tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Larangan ini bukan tanpa alasan, karena judi adalah perbuatan yang merusak akhlak, menanamkan sifat tamak, dan mencabut keberkahan dalam hidup seseorang. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa judi bukan sekedar dosa kecil, tetapi merupakan bagian dari tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Setan menggunakan judi untuk menanamkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan manusia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, judi dalam berbagai bentuknya diharamkan dalam Islam. Ini mencakup semua jenis taruhan, termasuk praktik judi online yang selama ini kerap berkedok game atau permainan. Rasulullah SAW bersabda yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qala li sahibihi ta'ala
uqamirka falyatasaddaq, yang artinya barang siapa berkata kepada saudaranya, mari kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Sekedar mengajak berjudi sudah dianggap sebagai dosa yang harus ditebus dengan sedekah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang benar-benar melakukan judi? Judi adalah jalan syaitan yang penuh tipu daya, menciptakan ilusi keuntungan yang cepat, padahal kenyataannya membawa kehancuran moral, finansial dan spiritual. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dan keluarga dari segala bentuk perjudian, termasuk judi online yang seringkali tersembunyi di balik permainan yang tampak tidak berbahaya. Masyarul muslimin rahimakumullah, harta yang diperoleh dari jalan haram seperti judi online dan judi dalam bentuk apapun tidak akan membawa berkah. Harta tersebut justru akan menjadi sumber kegelisahan, kehancuran dan jauh dari keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa dan ibadah seseorang bisa tertolak karena pengaruh dari harta yang tidak halal. Sebaliknya, Allah telah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang mencari rezeki dengan cara yang halal. Dalam surat Al-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang artinya, siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, surat At-Talaq ayat ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhan hamba-Nya yang bertakwa dan bertawakal. Sebaliknya, judi adalah cerminan dari ketidakpercayaan kepada Allah, karena pelakunya lebih mengandalkan keberuntungan daripada usaha yang halal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita pahami bahwa judi online bukanlah sekedar hiburan, melainkan pintu yang membuka kerusakan dalam kehidupan. Judi online merusak hubungan keluarga, hubungan pertemanan, menciptakan utang yang menumpuk, dan pada akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam keputusasaan. Berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena tergoda kemudahan judi online. Berapa banyak rumah tangga yang retak karena ketergantungan judi online. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Allah telah memberikan peringatan bahwa keberkahan akan dicabut dari kehidupan mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa pada Allah. Judi adalah cerminan dari sikap tidak bertakwa pada Allah, karena pelakunya mengabaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala demi mengejar harta dengan cara yang haram. Sebaliknya, Allah telah menjanjikan dalam Quran surat Al-A'raf yang telah dibacakan tadi,
bahwa keberkahan dari langit dan bumi akan diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjauhi judi online agar keberkahan tetap menyertai hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah pertama ini, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita, termasuk dosa-dosa yang mungkin terjadi tanpa kita sadari. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjauhi segala bentuk perjudian, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di dunia maya, dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu istaqimu wa'tadilu. Rapat lurus dan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله